Ratusan siswa sekolah menengah atas atau sederajat di Tulang Bawang Selasa siang mengikuti vaksinasi massal sebagai upaya persiapan menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM secara maksimal. Vaksinasi dipusatkan di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Nusantara yang berada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Para pelajar mengaku senang akhirnya bisa disuntik vaksin dan mereka sangat antusias. Mereka juga tidak takut terhadap isu negatif yang berembus terkait vaksinasi COVID-19. Sempat takut nggak divaksin? Enggak. Motivasinya ikut vaksin apa? Biar sehat atau gimana? Tapi awalnya sempat takut nggak sih? Enggak ya. Pihak Polres dan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyiapkan sebanyak 500 dosis vaksin COVID-19 dan akan dilakukan bergiliran setiap hari. Antusias para pelajar cukup banyak sekali. Terbukti hari ini mendekati 300 siswa-siswi yang akan divaksin, yang sekarang lagi divaksin ini. Untuk target vaksin pada siswa sendiri berapa banyak, Dan? Targetnya setiap hari, kita buat 500 setiap hari. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Tulang Bawang telah dimulai sejak Senin 13 September 2021 lalu. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Apa nggak di dalam? Nggak bisa. Meski seluruh daerah di Lampung telah melaksanakan pembelajaran tatap muka, namun pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar hingga Selasa siang masih rendah. Masih kurang dari 3% dari jumlah total pelajar di Lampung yang sudah disuntik vaksin COVID-19. Menurut data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, jumlah pelajar SMA di Lampung yakni 311.000 orang. Dari jumlah tersebut tercatat baru sekitar 3.000-an pelajar yang sudah disuntik vaksin COVID-19. Sebanyak 308.000 pelajar SMA di Lampung belum disuntik vaksin COVID-19. Jumlah pelajar yang belum disuntik vaksin COVID-19 tersebut akan bertambah lebih banyak jika ditambahkan dengan jumlah pelajar SMP. Sudah dilaksanakan tuh capaiannya baru, kalau data di kita itu baru 1,64%. 1,64%. Berarti sekitar berapa kalau dikonversikan? 3.226 siswa selampung. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengaku tidak berdaya dengan rendahnya pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar. Sebab kewenangan pelaksanaan vaksinasi berada di Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan stok vaksin serta kesiapan vaksinator. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Oke Bang, sip. Ratusan warga dari berbagai daerah mengikuti pelaksanaan vaksinasi yang digelar oleh Polda Lampung di Gedung Geraha Wangsa, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Selasa pagi. Petugas menyediakan 2.000 dosis vaksin COVID-19 bagi masyarakat dari seluruh kalangan yang telah mendaftar. Agar tidak menimbulkan kerumunan, pendaftaran vaksinasi dilakukan secara daring. Pada pelaksanaan vaksinasi ini, Polda Lampung juga memberikan 1.000 paket sembako bagi warga yang terdampak pandemi. Vaksinasi sejumlah 2.000 dosis dan bantuan sosial jumlah 1.000 paket sembako pada hari ini, dan ini wujud peduli Polri kepada masyarakat supaya membantu untuk terkait dengan pandemi COVID-19. Jadi harapannya masyarakat bisa sedikit terbantu dengan situasi pandemi saat ini. Para peserta vaksinasi mengaku tidak mengalami efek samping setelah disuntik vaksin COVID-19. Senang banget kita ada bantuan ini vaksin biar kita bisa sehat, jauh dari segala hal penyakit. Kita kesini dengan siapa, Bu? Sama anak. Sama anak ya? Menantu. Vaksin juga ya? Iya. Pelaksanaan vaksinasi ini akan digelar selama 5 hari dan berakhir pada hari Jumat mendatang.
Para peserta yang sudah disuntik vaksin COVID-19 diminta tetap menjalankan protokol kesehatan. Sebab vaksinasi ini bukan jaminan tidak tertular COVID-19, melainkan untuk mencegah agar tidak mengalami gejala parah saat tertular COVID-19. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sudah sejak 3 pekan lalu, harga telur ayam negeri terjun bebas dari pasaran. Jika sebelumnya harganya mencapai Rp23-24.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp18.000 per kilogram. Di antaranya terpantau di Pasar Kangkung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Selasa siang. Para pedagang mengatakan ada beberapa penyebab turunnya harga telur saat ini. Antara lain karena turunnya harga dari kandang penyuplai, dampak melimpahnya produksi telur ayam, dan berkurangnya daya beli masyarakat akibat masa PPKM pandemi COVID-19. Menurunnya harga telur hingga Rp5.000 tersebut membuat pedagang juga mengalami penurunan omset hingga 20% akibat daya beli masyarakat juga menurun. Terjadi Sekitar 2-3 minggu ini. 3 mingguan ya Bu ya. Tahu nggak sih Bu penyebabnya turun drastis terjun bebas ini dari? Mungkin karena daya belinya berkurang masyarakat ya. Oh begitu ya Bu. Sebelumnya harga di kisaran berapa Bu? Dari 23 paling tinggi kemarin. Ya, kalau sepi jadinya, memang sepi jadi dia turun. Omset kita juga ikutan turun kan otomatis. Karena dari pedagangnya sepi makanya dari kandangnya turun harga. Oh bukan. Turunnya harga telur ayam ini disambut senang para pengusaha kuliner. Sebab mereka bisa mendapatkan untung lebih banyak karena harga telur turun. Bu? Ya kalau bisa turun lagi sih Om. Turun lagi? Ya. Kenapa alasannya Bu? Ya nggak apa-apa sih, kayaknya kalau turun kan standar lah gitu ya. Nggak nyamain sama apa dagingnya. Dagingnya kan agak lumayan. Oh begitu. Ini kan harga 18.000 turun ya, artinya sebelumnya kan 23.000 kisaran. Masih 24.000. Nah dengan adanya penurunan harga ini senang nggak Bu? Ya senang sih. Senang ya? Di lain pihak, turunnya harga telur ayam ini dikeluhkan para pengusaha peternak ayam petelur. Tingginya harga pakan dan biaya produksi tidak sebanding dengan pendapatan dari harga jual telur yang kini turun drastis. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.